Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun manusia diciptakan yang paling sempurna, yang paling mulia, ternyata masih juga punya kekurangan. Apa itu? Ternyata manusia sedikit sekali pengetahuannya. Ternyata manusia sedikit sekali yang diketahui. Yang diketahui hanya secara lahiriah saja. Hanya di dunia saja, ilmu dunia saja, itu pun sedikit. Sementara kalau menurut Allah, dalam hal urusan akhirat, manusia banyak yang lalai. Manusia banyak yang tidak tahu. Apalagi orang-orang yang sudah mendahului di alam akhirat tidak pernah memberikan kabar kepada kita tentang akhirat. Tidak pernah WA, tidak pernah SMS, dan tidak pernah video call. Ini yang jadi masalah. Sehingga ketika kita ingin menjadi mulia, ketika kita ingin menjadi baik, maka dibutuhkan informasi. Dibutuhkan nasihat-nasihat yang bisa membuat kita itu tahu hal-hal yang belum kita ketahui. Untuk urusan nasihat, Rasulullah pun pernah diberikan nasihat oleh malaikat Jibril tentang kehidupan. Apa itu? Yang pertama, ya Muhammad, isma si'ta fa innaka mayyit. Pesan Jibril kepada Rasulullah yang otomatis juga kepada kita sebagai umatnya. Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, tetapi ingat, engkau akan mati. Hiduplah semaumu, uripo sak senengmu, tetapi yang harus diingat bahwa suatu saat, dan itu pasti, kita akan mati. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Tentu mempersiapkan kehidupan setelah mati. Tentu kita harus menyiapkan bekal yang bisa kita gunakan, yang kita bisa manfaatkan setelah kita mati. Amal soleh, ibadah, sedekah jariah. Untuk urusan dunia yang tidak bisa kita bawa mati, tentunya kita kesampingkan. Dipikir tetapi tidak banget. Yang kedua, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Berbuatlah semaumu, tetapi ingat, engkau akan diberikan balasan karenanya. Perbuatan kita yang baik sebesar apapun juga akan mendapatkan balasannya. Begitu juga sebaliknya, perbuatan jelek kita, perbuatan buruk kita, sekecil apapun akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sehingga hati-hati dalam berbuat, dalam berucap, dalam tindakan, semaksimal mungkin kita perjuangkan agar bernilai ibadah, agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita bawa ketika kita nanti hidup di alam akhirat, kehidupan sesudah mati. Yang ketiga, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Wa ahbib mang syi'ta fa innaka mufariku. Cintailah siapapun yang engkau suka, yang engkau cintai, tetapi ingat, engkau akan berpisah dengannya. Apapun yang kita cintai, siapapun yang kita cintai, pasti kita akan berpisah dengannya. Harta benda yang kita cintai, rumah, kendaraan, jabatan, ketika kita sudah mati, tidak akan dibawa. Mobil yang kita punya, ketika kita sudah mati, tidak mungkin boleh ditumpangi oleh kita. Rumah yang kita punya, ketika sudah mati, paling-paling 1-2 hari, habis itu keluarga mengubur kita. Istri yang kita punya, kalau sudah kita tinggal, kalau masih muda, ya paling-paling dinikahi orang lain. Maka jangan sampai kecintaan kita dalam kehidupan dunia melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai untuk urusan dunia kita meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk urusan pekerjaan jangan sampai kita meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat. Untuk urusan kesenangan dunia jangan sampai kita melalaikan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, wa'lam anna syaraful mu'mini qiyamul lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu adalah berdirinya ia pada malam hari. Berdiri untuk sholat lail. Itu yang dijanjikan akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ketika kita mau qiyamul lail, Allah janjikan kita akan mendapatkan tempat maqam mahmudah. Tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana tempat itu? Ya di dunia, ya di akhirat. Di dunia, di pekerjaan, insya Allah kita akan mendapatkan tempat yang baik, tempat yang tidak menimbulkan madharat bagi kita, tempat yang bisa menghasilkan rezeki yang halalan thayyibah bagi kita, tempat yang bisa membuat kemanfaatan bagi kita, keluarga kita, dan orang lain. Dalam kehidupan masyarakat, kita pun akan mendapatkan tempat yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara sama. Kita pun akan mendapatkan tempat yang bisa bermanfaat untuk kemaslahatan semua itu. Itu janji Allah. Maka perjuangkan ibadah kita malam hari, qiyamul lail kita, supaya apa? Supaya kita mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wa izzahustigna anin nas. Kehormatan manusia, kehormatan kita adalah ketika kita ketidakbutuhan kita terhadap manusia yang lain. Kita bisa terhormat apabila kita tidak menggantungkan diri kita kepada orang lain. Kita bisa terhormat manakala kita tidak punya pikiran untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Mandiri. Terus bergantungnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ketika kita mungkin nanti sudah tua, atau yang sudah tua, orang-orang tua. Hati-hati ketika kita ketergantungan dengan anak kita. Banyak yang anaknya sukses, banyak yang anaknya sudah makmur, kemudian orang tua ketergantungan kepada anak. Akibatnya apa? Orang tua disuruh-suruh oleh anaknya. Orang tua kadang-kadang dibentak oleh anaknya. Orang tua dihina, ada yang dihina oleh anaknya. Kehormatannya tidak terjaga. Oleh sebab itu, mandiri itu sangat penting
untuk kehormatan kita. Gantungkan harapan kita pada Allah, gantungkan keinginan kita pada Allah, gantungkan nasib kita kepada Allah. Insya Allah apapun permasalahan kita, apapun kebutuhan kita, biar yang mencukupi Allah Subhanahu wa taala dengan caranya, dengan janjinya yang insya Allah, janji Allah adalah benar. Janji Allah pasti menjadi kenyataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.